Sokok tagak mangari, tinggi semut tinggi rendah samurai. Jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kabar Singkil Metuah. Pada hari ini saya langsung bersama Bapak Komandan Kodim 0109 Aceh Singkil atau Dandim 0109 Aceh Singkil sudah bersama kita. Kira-kira gimana kabar ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu, insyaallah. Jadi pembahasan kami pada hari ini bahwasanya Pak Dandim kita ini akan meninggalkan kita, pindah tugas atau naik jabatan lah bisa dikatakan. Kira-kira bisa dijelaskan ini Pak Dandim, gimana ceritanya kalau saya rekam jejak ini dari Palembang, Sumatera Selatan bisa menjadi Dandim di Aceh Singkil ini, bisa diceritakan sedikit? Silahkan. Ya, terima kasih. Memang asal saya dari Palembang. Ya alhamdulillah bisa menjabat di sini karena memang sebelumnya kan saya di Jakarta, tepatnya di Kopassus waktu itu, kemudian mendapatkan surat perintah dari Bapak Kasat. Surat perintah tersebut saya diperintahkan untuk menjabat sebagai Komandan Kodim 0109 Aceh Singkil. Saat itu skepnya itu pada tanggal 22 Desember 2021. Dan saya masuk ke sini juga resminya setelah serah terima jabatan di bulan Januari, di tanggal 18 Januari di Korem. Saat itulah ya saya resmi menjabat sebagai Komandan Kodim 0109 di Aceh Singkil di awal tahun 2022. Jadi informasi yang kita dapat bahwasanya Pak Dandim ini sudah beberapa tahun, kurang lebih hampir 2 tahun lah di Aceh Singkil ini. Kira-kira setelah menjabat sebagai Dandim 0109 di Aceh Singkil ini, Pak Dandim menjabat kemana? Ya, saya menjabat di sini pas ya lebih kurang 1,5 tahun. 1 tahun. Pas 1,5 tahun kemarin berdasarkan skep Kasat tanggal 31 Mei 2023 saya kembali dimutasi, dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Pabandia 1 Dalak Program Pengendalian dan Pelaksanaan Program Anggaran di Staf Perencanaan dan Anggaran Angkatan Darat di Mabesat. Kira-kira selama menjabat di Aceh Singkil, apa kesan-kesan nanti dari Aceh Singkil yang dibawa oleh Pak Dandim nanti di Mabes? Kesannya? Wah, itu saya merasa dinas di sini itu alhamdulillah suatu anugerah yang luar biasa. Mengapa? Karena saya lihat tidak banyak yang mendapatkan peluang seperti saya, apalagi wilayahnya di sini komplit, ada daratan, ada lautan, ada sungai juga, ada perbukitan juga. Nah, ini luar biasa menurut saya, suatu hal yang luar biasa dan jarang. Mungkin di tempat lain hanya daratan, atau mungkin hanya pulau, hanya lautan. Di sini lengkap. Jadi kita seperti di sini ada satu pulau, ada pulau banyak kan. Pulau banyak itu luar biasa, 70-an pulau yang harus kita amankan, hanya satu kodim, dan di pulau banyak itu hanya satu koramil. Nah, kita harus mengcover itu. Ada juga salah satu koramil kita yang di daerah namanya daerah Kuala Baru kan, yang di situ rawa, rawa banyak buayanya juga kan. Wah, ini
Saya bilang sesuatu yang luar biasa, lengkap di sini. Saya merasa ini anugerah yang luar biasa dapat di sini. Tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini. Seperti ini di sini ya. Kira-kira Pak Dandim untuk Aceh Singkil pesannya ke depan. Ya, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Aceh Singkil, seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, instansi-instansi terkait yang selama ini kita sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan baik, menciptakan suasana di Kabupaten Aceh Singkil ini aman, damai, tertib. Itu tentunya yang kita harapkan semua, karena memang pertama kali masuk ke sini ya, pertama kali mau tugas di sini itu, wah kita itu sudah diberitahu hati-hati di situ di Aceh Singkil. Di situ pernah terjadi konflik SARA, wah itu yang waktu bisa terjadi lagi. Kemudian racun, wah banyak racun-racun di situ, hati-hati makan katanya. Jadi saya begitu masuk ke sini, wah ini harus waspada. Tapi setelah saya jalani, ternyata, ya saya nggak tahu kalau yang dulu ya, ternyata tidak ada yang seperti itu. Malah masyarakatnya luar biasa menyambut baik. Setiap kita datang ke daerah-daerah pun, ke pelosok-pelosok pun, masyarakatnya ramah-ramah semua. Ramah menyambut kita dengan baik, tangan terbuka, menganggap kita seperti saudara kan. Sehingga saya merasa nyaman sekali di sini, nyaman. Rasanya tidak terasa, ternyata sudah 1,5 tahun saya di sini. Perasaan saya baru kemarin, karena sambutan itu tadi kan, keakraban dengan masyarakat, sehingga itu kesan saya sangat luar biasa di sini dengan masyarakat di sini. Selama 1,5 tahun lebih lah di Aceh Singkil ini Pak Dandim. Pak Dandim juga sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, sudah merasakan keamanan, kesan dan lain sebagainya. Kira-kira untuk Aceh Singkil ke depan, berhubungan saat ini pun kita pantau bahwa Kodim 0109 Aceh Singkil menggelar TMMD yang sekarang lagi berjalan. Itu tentuannya untuk ya gimana Aceh Singkil ini dengan tupoksi atau jabatan seorang personil mendorong Aceh Singkil ini supaya lebih maju. Kira-kira Aceh Singkil ini apa yang perlu dibenahi nanti ke depannya supaya lebih maju lagi? Sedikit ini Pak. Ya. Saya kira ini, kalau untuk maju itu kita perlu kebersamaan. Memang tidak bisa kita Pemda berjalan sendiri, TNI berjalan sendiri, polisi berjalan sendiri, kejaksaan dan lain sebagainya berjalan masing-masing. Tidak bisa. Kita tentunya harus bersatu bersama-sama dengan tujuan yang sama tentunya. Ya sama-sama ingin memajukan Kabupaten Aceh Singkil. Sehingga dengan bersama-sama itu semua permasalahan bisa kita atasi, bisa kita selesaikan. Ibaratnya, kalau saya ibaratkan ini, ibarat kalau sapu lidi untuk membersihkan debu, itu dia tidak bisa kalau cuma satu batang, tidak akan bersih. Tapi kalau digabungkan berapa banyak jadi satu ikat, wah itu cepat bersihnya. Nah begitulah. Ibaratnya seperti itu. Jadi memang kita harus kerjasama. Kita harus kerjasama untuk memajukan. Ya kita ketahui bersama memang kabupaten kita ini memang agak ini ya, agak tertinggal dari kabupaten lain. Sementara potensinya luar biasa di sini. Potensi alamnya luar biasa. Dan itu membutuhkan suatu inovasi, suatu kerjasama kita semua, saling memberikan masukan dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tentunya. Sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Misalnya ya wartawan, kan?
rekan-rekan media ini harus mau mempromosikan apa yang potensi yang kita miliki, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas kan, termasuk dari kita sendiri misalnya. Oh, dari TNI ada kegiatan-kegiatan di Kodam yang selama ini memang sering kita itu diminta, dalam rangka misalnya ulang tahun TNI atau ulang tahun Kodam, kita diminta tampilkan apa yang bisa ini dari kabupaten masing-masing. Kegiatan-kegiatan misalnya Samara Ramadan itu menampilkan UMKM kita kan, itu salah satu ini kita contohnya seperti itu, sehingga bisa dikenal maksudnya, bisa dikenal masyarakat walaupun kita ini jauh kan, walaupun jauh tapi orang melihat, oh ternyata di Singkil itu ada ini, ternyata di Singkil itu bagus kan. Tentunya dari itu, dari harus kita kenalkan kepada orang sehingga orang mau ke sini. Nah, kalau orang mau ke sini juga, setelah orang ke sini ya kita harus menyambutnya dengan ramah, tentunya kan dapat memberikan yang terbaik, sehingga orang ke sini itu tidak pingin ke sini terus. Tidak bosan orang ke sini tuh. Begitu ke sini tuh pengennya ke sini lagi karena keramahan, karena alamnya kan. Itu maksudnya. Kita harus bersama-sama, bersatu. Tidak bisa sendiri-sendiri. Oke. Sedikit mungkin lagi nih Pak Dandim, bahwa pantauan kita ya apalagi di saat-saat terbukanya pembukaan pelamaran atau bisa dikatakan mendaftar sebagai personil Tentara Nasional Indonesia, bahkan informasi yang kita dengar itu mungkin saya agak merasa ini pasti hoax. Pasti hoax. Bahkan hoaxnya begini loh maksudnya ini Pak Dandim. Ada yang menyampaikan kok mendaftar tentara itu mahal. Itu ada saya dengar itu. Kira-kira terkait pendaftaran menjadi TNI ini Pak Dandim, bisa dijelaskan sedikit ini Pak Dandim? Yang perlu memang diketahui oleh masyarakat Singkil, khususnya oleh adik-adik adik-adik generasi penerus kita yang berminat ingin mengabdikan diri melalui untuk menjadi anggota TNI, jangan khawatir. Saya himbau jangan khawatir, tidak perlu termakan berita-berita yang mengatakan bahwa masuk TNI itu harus bayar begini, harus ada dekeng, harus ada yang membackingi misalnya. Itu tidak ada. Ya, itu berita hoax, itu bohong itu. Karena saya sendiri juga mengalami. Iya. Saya sendiri alhamdulillah Rp1 pun tidak keluar uang untuk menjadi anggota TNI. Malah kalau saya malah dibiayai oleh TNI, karena saya beasiswa TNI waktu itu. Jadi masih kuliah saya sudah mendaftar TNI, tes masuk TNI, lulus. Dan setelah lulus, karena saya belum tamat kuliah, dikuliahkan lagi, dibiayai oleh TNI. Jadi sebaliknya malah TNI membiayai, bukannya kita membayar kan? Itu. Jadi nggak ada yang orang mengatakan harus bayar ini. Kalau ada yang seperti itu hanya oknum-oknum dan oknum-oknum tertentu yang begitu, dan itu bohong. Itu tidak bisa dia dengan uang sekian dia mau meluluskan, tidak bisa. Yang jelas itu dari diri kita sendiri, dari kesiapan diri kita sendiri untuk masuk TNI itu ya harus disiapkan memang 1 tahun 2 tahun sebelumnya. Sebelum tes itu sudah latihan, belajar yang rajin, berdoa, minta restu kedua orang tua itu. Intinya semangat dan minta restu kepada orang tua. Jadi kan sebagian kalau saya perhatikan ini, ya apakah orang tuamu mampu? Kira-kira restu orang tua ini gimana ceritanya ini Pak Dandim? Iya, karena kalau berdasarkan agama kita kan memang restu yang maha kuasa itu tergantung dengan restu orang tua kan. Ya memang
walaupun orang tua kita tidak mampu, ya kalau kita punya tekad, punya niat dan direstui orang tua, insya Allah itu ada jalannya. Kita mendapatkan jalan yang terbaik. Terus terang pengalaman itu ini menarik nih. Karena pengalaman ini dari diri pribadi saya sendiri. Saya tidak perlu mencontohkan orang lain. Karena dari diri saya sendiri, saya bukan orang yang mampu, bukan orang kaya, tidak. Karena kedua orang tua saya, bapak ibu saya tidak tamat SD. Karena memang tidak mampu. Ibu saya tidak kerja, bapak saya hanya seorang sopir. Sopir angkot, seorang sopir mobil dump truck, ngangkut pasir ke bangunan, seperti itu. Jadi kalau untuk pakai biaya itu tidak akan mampu. Jangankan puluhan juta, 1 juta pun nggak mampu orang tua saya. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi saya hanya waktu itu mohon doa restu orang ini, bapak ibu, mohon doa restunya. Ya orang tua merestui kalau memang niatmu sudah begitu, tekadmu sudah bulat untuk ke sini, ya bapak ibu doakan semoga kamu berhasil. Itu saja sudah cukup bagi saya. Ya tentunya kita harus berusaha juga. Saya sudah siapkan juga. Saya sudah latihan sebelum-sebelumnya. Saya sudah latihan binsik. Saya sudah belajar psikologi, kesehatan juga. Kebetulan ada keluarga saya juga yang ini perawat. Dicek-cek juga walaupun tidak sampai mendalam kan. Itu ya saya lakukan juga untuk persiapan tentunya. Jadi tidak perlu minder. Tidak perlu minder. Tidak perlu minder mentang-mentang nanti alah saya ini hanya anak tukang becak. Ya, atau hanya anak pedagang. Saingan kita anak pejabat. Anak misalnya orang ini uangnya banyak, orang kaya. Itu jangan seperti itu berpikirnya. Itu berpikiran yang pesimis. Kita harus optimis, kita harus mencoba. Kita harus mencoba karena yakinlah bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Kalau kita melaksanakan usaha kita secara maksimal, belajar, berlatih, berdoa, insya Allah kita mendapatkan hasil yang maksimal juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau saya seperti itu prinsipnya. Karena saya memang mulai dari saya masuk tentara sampai dengan saya seperti ini, sudah berapa kali saya sekolah, alhamdulillah tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Jadi saya tidak percaya kalau misalnya masuk TNI itu harus puluhan juta, harus ini, karena saya tidak pernah mengalami yang seperti itu sampai sekarang ini. Itu tadi saya bilang kalau ada orang yang seperti itu hoax. Kadang oknum tertentu yang mau memanfaatkan situasi. Dia berjudi, ini misalnya dia memanfaatkan orang yang kadang tidak paham, masyarakat yang tidak paham, kadang sampai jual sawahnya untuk masukkan anaknya tentara kan. Nah ini orang-orang ini kadang memanfaatkan. Sama saya 100 juta, nah, Bang Zul ada anaknya mau masuk tentara nih, ayo saya bilang nih 100 juta masuk anaknya kan. Tiba-tiba padahal saya sudah pegang uangnya 100 juta. Anak Bang Zul tes, ya saya lihat aja tes, biar aja tes, nanti kan lulus, begitu lulus ya sudah uang ini buat saya kan, seolah-olah usaha saya itu, padahal saya nggak ada usaha apa-apa, hanya duduk manis kan. Anaknya lulus, ini uang untuk saya, padahal anaknya lulus murni kan gitu. Kalau seandainya anaknya gugur di tengah jalan, misalnya sudah tes kesehatan, sudah tes ini, jas ini, tiba-tiba tes yang lain misalnya lulus, gugur, saya kembalikan uangnya, nih saya kembalikan 60 juta misalnya. Ini 40 juta kemarin sudah saya bagi-bagi untuk panitia ini, untuk panitia ini, seolah-olah begitu, padahal uang ini untuk saya kan. Kan saya tetap dapat untung nih. Kan kasihan, maksud saya memberikan pemahaman pada masyarakat, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Memang orang yang mengiming-imingi kadang seperti itu mulutnya manis, manis sehingga kita bisa terpengaruh. Itu hati-hati. Tidak ada masuk TNI itu bayar itu, tidak ada, murni tidak ada. Terutama untuk adik-adik kita tadi yang menginginkan untuk menjadi tentara, ya semangatilah sebagai orang tua. Siapkan. Kalau
memang ini punya niat, punya tekad, misalnya itu masih nggak tahu, tanyakan. Ada ke Koramil, Ya. Kodim, tanyakan dengan personil ini di Koramil dan di Kodim. Beranikan diri, nggak apa-apa. Pak, saya pengen masuk tentara, Pak. Gimana caranya, Pak? Saya latihan. Gimana caranya saya belajar? Begitu. Jadi bisa diarahkan. Jadi bahwa pantauan kita ini sedikit lagi Pak Dandim, sebelumnya ada pembenahan di markas Kodim ini. Kira-kira harapannya ke depan terkait di Kodim ini, berhubungan Pak Dandim nanti sudah di Jakarta, tentu ya hanya bisa memantau lagi. Harapannya untuk ya personil-personil yang tinggal nanti di Aceh Singkil ini. Ya, alhamdulillah selama saya menjabat, personil di Kodim ini rata-rata tidak ada pelanggaran. Jadi memang yang saya harapkan kepada seluruh prajurit Kodim Singkil, jaga nama baik pribadi, satuan, dan nama baik TNI tentunya. Karena walau bagaimanapun khususnya Babinsa adalah ujung tombak. Ya. Ujung tombak. Jadi apapun tingkah laku perbuatan kita terhadap masyarakat itu akan menjadi contoh, akan dilihat oleh semua orang. Jadi berbuat baiklah. Berbuat baik, jangan ada pelanggaran yang tentunya akan merugikan diri sendiri, satuan, apalagi institusi TNI tentunya. Itu harapan saya. Kemudian kita saat ini sedang akan melaksanakan TMMD tentunya nanti. Manfaatkan momen ini, karena kemungkinan bukan saya lagi, Pak. Bukan saya lagi, Bang. Saya sudah pindah kan. Jadi pada seluruh prajurit, manfaatkan momen ini untuk bersatu bersama-sama dengan masyarakat, bergaul, karena walau bagaimanapun kita adalah rakyat. Kita berasal dari rakyat. Sesuai dengan moto dan moto TNI bersama rakyat. Bersama rakyat tentunya kita akan lebih kuat. Jadi manfaatkan momen ini nanti untuk bersama-sama, bekerja sama, berkolaborasi dengan masyarakat, dengan unsur terkait, Polri kan, kejaksaan dan seluruh stakeholder yang ada di sini, ya sama-sama untuk membangun Aceh Singkil ini lebih baik lagi ke depan agar lebih maju. Jadi terakhir ini, Dan, berhubungan tanggal 1 sampai tanggal 4 HUT Bhayangkara ke 77. Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan tepatnya di alun-alun Desa Pulau Sahok, Kecamatan Singkil. Kemudian yang kedua, dari tanggal 4 sampai tanggal 8 ada festival tahunan di Kepulauan Banyak yang direncanakan. Penyampainya sedikit untuk kedua kegiatan ini, Pak Dandim. Ya, kalau ulang tahun Bhayangkara, insya Allah saya bisa hadir. Karena insya Allah mungkin saya masih di sini. Iya. Insya Allah saya bisa hadir. Kita memang selama ini alhamdulillah di Aceh Singkil ini TNI Polri itu sangat kompak. Kita saling mendukung, bersinerginya sangat baik. Saya tentunya selaku pribadi dan sebagai Komandan Kodim 0109 beserta seluruh keluarga besar Kodim 0109 mengucapkan selamat Hari Jadi Bhayangkara yang ke-77. Semoga Kepolisian Republik Indonesia semakin profesional, semakin dicintai oleh rakyat, semakin mengayomi masyarakat, dan tentunya semakin maju, semakin jaya. Sedangkan di tanggal 4 sampai tanggal 8 memang kita ada kegiatan festival ya, festival Pulau Banyak. Kemungkinan saya tidak bisa hadir. Iya. Saya tanggal 4 sudah harus berangkat. Jadwal pesawat saya sudah harus berangkat. Tanggal 4 saya, karena tanggal 5 saya sudah harus berdinas di satuan saya yang baru.
Jadi saya mohon maaf kepada pemerintah daerah, pada seluruh masyarakat. Saya tidak bisa berperan serta, ikut serta untuk meramaikan. Saya mendoakan semoga pelaksanaan festival berjalan lancar, berjalan aman, dan tentunya harapan saya dengan adanya festival ini akan semakin mengenalkan Pulau Banyak, mengenalkan Aceh Singkil ini ke bukan saja di internal kita, tentunya sampai ke internasional, bukan saja nasional. Itu harapan saya, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan itu akan terwujud. Dan Aceh Singkil akan lebih maju. Akan lebih maju, insya Allah. Itu dia guys, bincang-bincang kami dengan Pak Dandim 0109 Aceh Singkil, bahwa Pak Dandim tadi menyampaikan kesan pesan, terutama yang Pak Dandim sampaikan tadi adalah semangat untuk adik-adik jika ingin mendaftar sebagai TNI, harus semangat, yang terutama restu orang tua. Kemudian harapan Pak Dandim tadi ya tentang personil ke depan harus menjaga nama baik institusi ya. Kemudian yang terakhir tadi Pak Dandim menyampaikan ucapan terkait hari ulang tahun Bayangkara ke-77 dan Kepulauan Banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.